Halo teman-teman semua, jadi akhir November kemarin PO Sinar Jaya kembali merilis trayek barunya. Trayek baru ini dijalankan dari Kalideres, Jakarta menuju ke Pakis, Malang. Untuk jam keberangkatannya, Sinar Jaya memilih jam keberangkatan paling akhir di antara keberangkatan Sinar Jaya yang lain. Untuk rute ini sendiri langsung dikasih unit baru ya teman-teman, jadi armada baru dengan kelas terbarunya. Bagi kalian yang penasaran seperti apa sih kemewahan unit baru ini, oke, ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini tanggal 7 Desember ya tahun 2024. Aku ada di agen Sinar Jaya Medaeng. Hari ini aku ada perjalanan menuju ke Jakarta, tepatnya ke Lebak Bulus ya. Aku hari ini nyobain line barunya Sinar Jaya. Jadi beberapa waktu lalu Sinar Jaya itu telah membuka rute baru sekaligus jam dan subkelas terbaru ya. Jamnya itu paling akhir dari Malang kalau nggak salah jam 17.00 dari Pulpakis, lalu dari Medaeng sini nanti jam 20.20 teman-teman. Jadi armadanya itu nggak masuk Bungur ya, makanya aku naiknya dari agen Medaeng. Oke, ikuti terus videonya ya. Jadi seperti apa nanti perjalanannya dan keseruannya, jangan di skip, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Ini tadi aku sudah nuker tiketku ya, jadi aku beli tiketnya itu via OTA atau Traveloka ya. Ini armada yang akan membawaku dari Surabaya ke Jakarta itu 51 DD untuk kode busnya. Nanti berangkatnya jam 20.20 tujuan Lebak Bulus teman-teman. Lalu di bawah sini ada menu makan ya. Nanti servis makannya itu di rumah makan Ceri Rezeki, jadi beda kayaknya ya. Kalau yang armada Malangan lain itu di 5 berapa itu, yang di RBT atau Sekulan ya, di Sragen. Kalau ini di 519B, kayaknya di Ngawi atau Madiun ini. Ini ada 10 macam menu makannya. Lalu aku juga dapat air mineral, jadi sepertinya ini non snack ya. Oh ya, untuk harganya itu 455.000 teman-teman, jadi masih promo. Kalau kemarin di kontennya Mas Tito itu disebut untuk slipernya 500, kalau ini aku beli dapatnya 455.000. Jadi seperti itu. Ini nanti kursiku nomor 2 untuk nomor polisi dari busnya B7089TGE. Jadi ini nanti armadanya nggak masuk Terminal Purabaya Bungur Asih teman-teman. Jadi untuk titik naiknya itu dari Pulpakis, lalu lanjut ke Terminal Arjosari dan agen Medaeng. Dari agen Medaeng langsung full tol ke rumah makan dulu ya tadi untuk servis makan, baru lanjut. Sepertinya untuk titik turun awalnya itu langsung ke Pulau Gebang teman-teman. Jadi mungkin mempersingkat waktu ya, mengingat ini adalah bus dengan jam keberangkatan paling akhir, mungkin ngejar waktu sampai di Jakartanya itu agak lebih awal teman-teman. Jadi sekarang masih jam 19:08 ya, masih kurang lebih ada 1 jam lebih 10 menit untuk nunggu armadanya datang. Ini kantor Sinar Jaya atau agen Medaeng ini sepi. Tadi ada 1 penumpang itu barangnya, tetapi masih ditinggal keluar. Mas agennya tadi juga mungkin cari kopi ya di luar. Jadi ada beberapa ketentuan di sana untuk usia anak 3 tahun atau lebih dan tinggi lebih dari 90 cm itu mulai dikenakan biaya teman-teman. Jadi mirip kayak ketentuannya Rosalia ya. Rosalia juga seperti itu sama, dan beberapa PO-PO yang lain teman-teman. Ini armadanya sudah datang ya, lebih cepat dari perkiraan. Aku tadi tidak tahu kalau armadanya datang, jadi aku langsung naik ke busnya. Ini aku sudah ada di tempat dudukku ya, jadi di seat nomor 2. Armadanya langsung diberangkatkan.
Ya itu tujuannya biar bisa ngetrip. Oh. Kalau dulu sih belum main di itu, dari Surabaya terus. Cuman semenjak main di sosmed jadi ya muter-muter dulu. Kebetulan ini kan unit baru juga kan. Nah ini gerbang tol yang dipakai patokan buat para youtuber kalau ngetrip ke barat maupun ke timur. Masuk gerbang tol Warugunung. Kacanya gelap ya yang atas ini, jadi beda sama kaca sampingnya. Apa nih? Ini nanti posisi itu trendy. Mari mak. Oke teman-teman, aku akan menyempilkan apa saja sih fasilitas yang ada di dalam bus Sinarjaya. Ini ada bantal, ada tulisannya Sinarjaya, lalu ada selimut, lalu di sebelah kiri ini ada armrest yang bisa dibuka nih. Jadi ini isinya meja teman, agak susah nih. Gak butuh effort untuk ngangkatnya. Jadi nah, ini dia teman-teman, mejanya seperti ini ya, masih baru. Nanti aku jalan kaki ke Lalu di sebelah kanan juga ada, ini juga agak butuh effort ya. Ini ada AV atau audio video on demand yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan. Khas dari Hairina Kencana. Jadi mungkin itu ya fasilitas. Lalu di sini ada reclining seat, ada tulisan helikopter di situ. Lalu di sini ada USB charge. Jadi mungkin itu fasilitas yang ada di seat paling depan nomor 2. Lampu kabinnya nyala, artinya servis makan sudah dekat. Mulai masuk rest area kilometer 5:19. Sekarang jam 23:10. Masuk rest area. Rencananya akan servis makan di ruangan Sri Rezeki kilometer 5:19. Nah, menunya prasmanan, isinya mobil sendiri. Sri Rezeki kilometer 5:19. Iya, kalau pakai nasi goreng telur aja. Oh, menunya milih sendiri. Ada soto, ada bakso, ada sop, nasi goreng juga ada gila, lele, apa buyur. Ada sop bisa. Ada nasi goreng, lele. Dia pilih nasi putih aja ya. Di menunya itu bisa milih. Ada yang goreng, ada telur, ada ikan goreng. Di
sana ada nasi goreng. Di satu tiket itu satu menu. Jadi menu yang aku pilih adalah sop iga ya teman-teman. Ada nasi putih, ada sop iga, lalu ada teh hangat. Jadi nggak ada buahnya ya. Jadi seperti ini untuk servis makannya. Langsung aja kita nikmati seperti apa sih rasanya di masakan di rumah makan Sri Rezeki ini. Oke teman-teman, nah itu tadi aku habis melakukan servis makan ya. Karena tadi belum sempat review unitnya, aku akan sedikit review unitnya untuk eksteriornya ya. Jadi ini tadi unit yang membawaku dari Surabaya menuju ke Jakarta Selatan Lebak Bulus ya. Sesuai nomor yang tertera itu nomor lambungnya 51DD. Lalu untuk jenis bodinya atau varian bodinya ini Avante H8. Sudah Airsus ya teman-teman. Jadi kita sedikit review untuk eksteriornya karena tadi nggak sempet. Jadi ini ada wheel dopnya ya. Ciri khas rilisan dari karoseri Tantrum pasti ada wheel dopnya. Lalu untuk area belakangnya seperti ini. Jadi sasisnya ini Mercy 1626. Jakarta Malang ini adalah rute baru yang beberapa waktu lalu baru saja diresmikan oleh Sinar Jaya teman-teman. Jadi Sinar Jaya baru saja meresmikan rute baru dari Malangnya itu Pakis ya. Pakis menuju ke Kalideres teman-teman. Ini ada bus, aku mau minggir dulu. Siapa tahu mau parkir. Ini ada Trans Hilal. Jadi ini busnya seperti ini ya, Avante H8. Untuk total okupansi atau total penumpang itu ada 23 penumpang teman-teman. Jadi unit ini terdiri dari dua kelas yaitu super eksekutif dan sleeper. Di depan ada 2 seat ya. Jadi Sinar Jaya ini baru saja membuka rute baru dari Malang ke Kalideres pada tanggal 29 November 2024 ya teman-teman. Jadi umurnya ini masih ya kurang lebih ada semingguan lah melayani penumpang dari Kalideres menuju ke Malang. Nah ini tampaknya pintunya sudah dibuka dan penumpang sudah dipersilahkan masuk. Kemungkinan sebentar lagi servis makannya juga akan selesai. Jadi ini adalah angkatan Sinar Jaya paling terakhir dari Malang menuju ke Jakarta. Merupakan gebrakan terbaru dari Sinar Jaya. Oh ya, nantinya Sinar Jaya juga akan menggebrak rute baru di jalur Jakarta Denpasar. Tapi entah nanti jalannya tanggal berapa ya. Jadi kita nantikan saja kejutan-kejutan dari Sinar Jaya. Untuk tiketnya juga termasuk masih murah, ini masih promo 450.000 dari Malang menuju Jakarta untuk semua kelas, baik itu super eksekutif maupun sleeper yang 2 bangku di depan ya. Jadi bagi kalian yang masih mau mencoba armada ini mumpung masih promo bisa diagendakan, atau kalau mungkin ada rencana mau ke Jakarta atau dari Jakarta mau ke Malang dengan keberangkatan paling akhir. Ini dari Pulau Gebang jam 8 malam, sama seperti jam Surabaya arah Jakarta, lalu jam Kalideresnya jam 5 seperti jam Pakis arah Jakarta. Jadi mungkin seperti itu informasi yang bisa aku berikan. Karena tadi nggak sempat nge-review interiornya, jadi mungkin aku akan sedikit mau mereview interiornya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam unitnya. Mumpung penumpangnya belum pada naik ya. Untuk ruang kabinnya seperti ini. Jadi kita nggak boleh masuk ke sana teman-teman. Kita mereview unitnya dari dalam atau ruang kabinnya aja ya. Jadi seperti ini. Seat 21 kelas super eksekutif. Ini kelas tertingginya Sinar Jaya. Busnya juga baru rilis ya beberapa waktu yang lalu. Ini yang unik di belakang ini ada seat cuman 1, lalu di sini 2, lalu di sini ada toilet.
toiletnya seperti ini ya. Jadi masih baru dan masih wangi teman-teman. Nah, ini ada kapur baru juga untuk pewangi toilet. Lalu di sini ada mini pantry yang bisa digunakan untuk servis sepanjang perjalanan ya. Jadi free kopi dan teh sepanjang perjalanan. Lalu untuk bangku yang di sebelah sini ya, jadi seperti ini. Bangkunya ini sangat lega sekali, apalagi menggunakan double leggers ya, jadi seperti ini. Itu yang si duanya, sedangkan yang itu si jantung. Jadi ini semi sleeper ya, kalau digunakan seperti ini sangat nyaman sekali memang. Jadi cuman ada 23 seat di dalam satu bus. Untuk fasilitasnya ada bantal dan selimut. Lalu untuk seatnya ini rakitan rimba kencana ya, ini ada aksen elite class dan high rimba kencana. Kalau untuk fasilitas yang ada di seatnya sama ya, jadi ada sini ada meja teman-teman. Cuman kalau yang di sini untuk cup holder ya, jadi nggak ada efeknya gitu ya. Kembali dilanjutkan perjalanan. Sekarang jam 23:39. Kacanya ngembun ya, jadi nggak kelihatan. Sepertinya habis makan ya, enaknya tidur teman-teman. Gerbang tol Kali Kangkung. Kondisi di tol Jakarta Cikampek, ini hujan pagi-pagi. Sekarang sudah jam 6 kurang 7 menit. Sudah mulai memasuki area tol Jakarta Cikampek. Lumayan cepet ya, diperkirakan masuk Jakarta ini ditempuh dalam waktu 11 jaman. Jadi berangkat jam 8 malam, lalu nyampe Jakartanya mungkin sekitar jam 7 pagi. Lumayan worth it sih sejauh ini. Kalau seat nomor 1 ini pas pandangan galang stiker ya teman-teman. Jadi makanya kemarin aku pilih seat nomor 2, itu alasannya pas di depan mata pandangan, pas stikernya. Kalau yang seat nomor 2 ini enak, jadi nggak kehalang stiker. Jadi kalau kalian mau naik ini dan mau pilih kelas suite atau grade captain ya, itu yang seat nomor 2 tuh. Ini nomor seatnya, ini seat nomor 1, ini seat nomor 2. Enak loh, ini tinggi 180 aja nggak mentok ini, karena lebih lebar space-nya. Di depan masih bisa aku tempatin tas ya di depan sana, jadi enak banget. Judul bus Sinar Jaya yang lain ya, entah ini dari mana rutenya, 24 RE.
bersama Mutiara Express. Berangkatnya lebih awal sinar ya, bisa barengan masuknya. Woi, dia overtaking Damri. Ini tidak tahu dari mana nih, dari Malang atau dari Banyuwangi atau dari mana. Sama-sama masuk Jakarta jam 6. Kayaknya nih jam 9 dari Bungurah sih ya. Biasanya sih angkatan dari Banyuwangi atau mungkin malah yang Jawa Tengah ya. Nah, akhirnya masuk Pulau Gebang juga karena tadi gak ada yang turun Bekasi atau memang gak masuk Bekasi ya. Jadi dari Surabaya itu titik turun pertama yang Pulau Gebang. Setahuku memang gak ada titik turun Bekasi. Jadi langsung Pulau Gebang. Selamat pagi Jakarta. Mulai masuk terminal Pulau Gebang. Ini jamnya jam 6:25. Jadi 10 jam lebih 30 menitan ya. Dari Jakarta menuju ke dari Surabaya menuju ke Jakarta, sorry balik teman-teman. Terminal terpadu Pulau Gebang. Habis diguyur hujan, terminalnya basah. Kita lihat ada bus-bus apa saja kan. Angkatan pagi, ada Sinar Jaya. Ada GTS juga baru datang. UHD. Entah ini jatah mana, jatah Banyuwangi atau jatah atau rute dari mana ini. 073. Ada angkatan pagi Rosalia 311 berapa itu 5 kayaknya. Kalau nggak salah ini tujuan ke Jawa Tengah ya. Terminal Kampung Rambutan pagi hari ada Haryanto Setianegara Sinar Jaya sih penguasanya Kampung Rambutan. Sekarang jam berapa ini, jam 7 kurang 7 menit sudah tiba di Terminal Kampung Rambutan. Bus angkatan pagi arah Merak, angkot Badak atau Prima Jasa ini yang banyak. Budiman arah Jawa Barat, ada Gapura Rahayu, Kurnia Bakti dan JPU. Jakarta Sumedang Medal Sekarwangi. Akhirnya touchdown ya, sampai juga di Lebak Bulus Jakarta. Sekarang jam menunjukkan pukul 7:15. Perjalanan kurang lebih ditempuh dalam waktu 11 jam ya dari Surabaya menuju Jakarta. Oke, jadi itu tadi ya perjalananku bersama PO Sinar Jaya nomor lambung 51 DD dari
Surabaya menuju ke Jakarta, teman-teman. Jadi perjalananku ditempuh dalam kurun waktu kurang lebih 11 jam ya. Aku berangkatnya tadi jam 20 lebih 5 menit kurang lebihnya, dan sampai di sini tuh jam 7 lebih 3 menit. Menurutku lumayan bisa diandalkan ya. Yang penting bukan malam Senin. Kalau malam Senin itu karena pasti macet mulai tol Cikampek sampai dengan Jakartanya. Kalau untuk hari-hari biasa ini cukup bisa diandalkan, karena keberangkatan dari Surabaya itu untuk Sinarjayanya paling akhir ya. Dan ada beberapa bus juga yang berangkat dari Surabaya itu jam 8 bahkan jam 9. Dan tadi itu sempat nyusul beberapa bus yang berangkatnya lebih dulu ya, seperti Harapan Jaya SR3 Neo, lalu ada juga GATS 073 yang berangkat sore dari Malang. Jadi ada beberapa nilai plus ya dari armada Sinarjaya ini. Jadi selain jam keberangkatannya yang lebih malam atau lebih akhir dari bus Sinarjaya yang lain, lalu titik naiknya itu tidak banyak ya. Dari timur itu cuman di Pakis, lalu di Patimura, lalu di Arjosari, dan di Medaeng, teman-teman. Jadi nggak masuk terminal Purabaya Bungurasih ya. Jadi di Medaeng itu menaikkan penumpang langsung naik ke tol Trans Jawa lewat gerbang tol Warugunung, teman-teman. Jadi untuk berhentinya tadi itu untuk servis makan sama sempat ngisi solar ya di rest area sebanyak 2 kali. Untuk servis makannya sendiri juga lumayan ya. Menurutku di rumah makan Sri Rezeki kalau nggak salah tadi itu untuk rasa makanannya enak, lalu untuk porsinya juga nasinya kita ngambil sendiri ya. Cuman untuk lauknya memang dibatasi seperti servis makan bus pada umumnya. Jadi suatu hal yang lumrah ya. Kalau untuk tarif, karena ini masih promo ya, termasuk murah banget ya teman-teman. Jadi meskipun nggak ada snack, kalau dengan tarif yang segitu kita sudah dapat seat sleeper atau super eksekutif, itu menurutku sudah worth it banget. Karena di pesaing-pesaingnya yang lain untuk kelas yang sama itu harga tiketnya di atas 450.000. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu sih kalau untuk nilai plus dari hal-hal yang lain. Mungkin dari pelayanan krunya ya, sangat ramah banget krunya. Lalu ada juga dari kebersihan armada, karena ini armada juga masih baru dan baru rilis dari Karoseri Tentrem beberapa minggu yang lalu, dan langsung jalan di rute yang baru ya. Jadi armadanya sangat nyaman sekali, dan toiletnya itu sangat wangi banget teman-teman. Jadi mungkin itu beberapa nilai plus. Kalau untuk nilai minusnya menurutku masih belum ada ya, karena ini mungkin masih pertama. Mungkin nilai minusnya atau kekurangannya itu ketika keberangkatan dari baratnya ya. Jadi berhenti lamanya itu di Pulcip itu. Jadi mungkin itu sih sekedar pandangan dari aku selaku penumpang. Jadi mungkin itu saja sih masukannya, agar nanti kedepannya dicari porsi yang pas atau mungkin strategi yang pas agar untuk keberangkatan dari barat menuju ke timurnya itu nyampe Malangnya tidak terlalu siang. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video Gatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.